ke paren. Maksudnya jaringan dasar ya, yaitu adalah parenkim. Jadi parenkim ini yang mengisi hampir terdapat di seluruh bagian tumbuhan. Nah, sebelum Miss Mita kasih tahu, kira-kira yang mana ya dari gambar berikut ini yang termasuk jaringan dasar? Pada ini kira-kira apa? Organ apa? Daun, ya. Apakah termasuk epidermis? Tidak ya? Oke. Nah, kira-kira apakah termasuk xilem floem? Apakah stoma? Atau sel penjaga? Yang mana, Miss? Oke. Jawabannya adalah, nah, ini dia. Parenkim palisade dan parenkim spons. Ya, kalau pada daun, jaringan dasar atau parenkim ini dia ada palisade, jaringan tiang, dan jaringan bunga karang. Oke. Nah, di mana jaringan ini berperan penting dalam proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Jaringan parenkim ini akan berdiferensiasi, jadi mengalami fungsi yang khusus menjadi banyak jenis parenkim lainnya, seperti pada buah dan umbi. Contoh umbi yang mana ya, Miss? Umbi apa ya, Miss? Umbi, ada umbi akar dan ada umbi batang. Jadi nanti yang umbi akan anak Miss lihat secara langsung ya di video ketika Zoom meeting. Oke, nah ternyata kalau untuk umbi dan buah itu menjadi fungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Nah, apa sih Miss fungsi dari jaringan palisade atau tiang dan jaringan spons yaitu bunga karang? Benar sekali, karena di sini anak Miss dapat lihat ini adalah berwarna hijau. Yang paling utama itu adalah berfungsi untuk proses fotosintesis. Iya, fotosintesis. Oke, next. Ya, ini dia. Untuk jaringan skle dan kole lagi nih, skle dan kole. Nah, itu adalah jaringan penguat atau penyokong. Anak Miss bisa lihat ya di gambar ini di bukunya, ya. Nah, jaringan ini berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jadi kalau misalnya nggak ada jaringan penyokong, nggak bisa dong tumbuhan itu akan memiliki bentuk yang indah dan lain sebagainya ya. Kolenkim di sini memiliki fungsi menyokong tumbuhan yang masih muda sehingga mengalami penebalan dinding sel, tapi tidak merata. Beda dengan sklerenkim. Nah, jadi kalau sklerenkim ini jaringan penyokong yang bersifat permanen. Nah, dibedakan lagi atas dua, yaitu jaringan fiber atau serat. Nah, banyak ditemukan pada jaringan xilem dan jaringan sklereid ditemukan pada kulit kacang atau buah pir. Silahkan buka halaman 125 pada buku cetaknya. Nah, ini untuk jaringan sklereid ini pada buah pir ya. Nah, sedangkan yang ini adalah sel kolenkimnya, di mana dinding sel yang mengalami penebalan tapi tidak merata. Nah, ini dia sel kolenkimnya pada batang bunga matahari. Oke sayang, got it what I mean? Oke, next adalah jaringan pengangkut, yaitu siflo ya, xilem dan floem. Nah, jaringan pengangkut ini disebut jaringan vaskular. Untuk jaringan pengangkut ini pada akar, yaitu ada pada akar monokotil dan dikotil. Dapat dilihat. Nah, xilem ini coba perhatikan strukturnya, xilem yang di monokotil dan dikotil. Sama-sama terletaknya di bagian dalam ya sayang. Nih, terletak dia agak di sebelah agak ke dalam. Sedangkan untuk floem, nah xilem ini tadi ya terletak sebelah dalam, berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Kalau floem kita lihat ini dia agak keluar dia ya, maksudnya letaknya agak bagian luar pada sebelum xilem. Nah, fungsinya yaitu seperti anak Miss pasti udah tahu, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, mohon diperhatikan gambar berikut ini. Oke, kita lanjut. Untuk yang jaringan pengangkut pada batang. Nah, seperti yang kita tahu, kalau untuk monokotil dan dikotil itu kalau untuk
batang dikotil itu susunannya sangat teratur ya, sama dengan akar tadi. Sedangkan monokotil tidak teratur. Jadi anak Miss bisa tahu ya, yang mana yang termasuk yang mana monokotil dan yang mana dikotil. Oke? Nah, kalau misalnya pada batang sama dengan akar tadi, letak silem itu agak ke dalam. Kalau phloem itu nggak keluar, ya. Oke. Bisa kita lanjut dan fungsinya masih sama ya. Seperti pada akar tadi, yaitu untuk silem adalah mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Mohon diperhatikan untuk gambarnya. Dan phloem yaitu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, jadi udah ada dua nih jaringan pengangkutnya pada organ apa aja. Yang pertama tadi ada akar, yang kedua ini batang. Bagaimana di daun? Masih ingat nggak di daun ada jaringan pengangkut atau tidak? Oke, nah ternyata ada dong, ya ada dong. Kenapa? Kok bisa ada juga sih Miss di daun? Karena jawabannya adalah, oke. Di sini pada daun, nah kalau tadi untuk akar dan batang letaknya itu silemnya agak ke dalam dan phloemnya agak keluar, beda nih pada daun. Coba perhatikan, untuk silemnya ini letaknya di atas, ya. Kalau misalnya ada gambar seperti ini letaknya di atas atau berwarnanya yang agak terang, ya. Tapi kalau misalnya tidak berwarna di soal berarti di atas itu adalah silem. Nah, kalau berwarna dia nih tentu warnanya yang lebih terang itu adalah silem. Untuk yang phloem, ini warnanya gelap. Kalau misalnya di soal itu tidak ada warna ya, cuma hitam putih. Nah, anak Miss bisa lihat itu bagian paling bawah, bagian bawahnya atau agak gelap itu adalah phloem. Mohon diingat. Ting ting. Oke. Fungsinya masih sama ya. Mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Nah, kenapa sih Miss di daun masih ada silem dan phloem? Karena di daun itu tempat terjadinya fotosintesis. Di mana ya tadi tempat terjadinya fotosintesis? Siapa yang masih ingat? Ayo, silahkan ditulis jawabannya. Nah, jawabannya ada sih di gambar ini. Oke. Thank you for watching my video. I think that's all about topic today. Nah, setelah menyaksikan video ini, silahkan join Zoom meeting ya sayang ya. Nah, Miss Mita harapkan anak Miss bisa memahami, terutama nih mengenai gambar-gambar. Karena nanti akan membuat laporan praktikum yang nantinya akan ada menggambar ya sayang ya, tidak hanya menggambar tapi membuat laporan. Nanti ada tujuan, ada judul, langkah-langkah, hasil pengamatan dan kesimpulan. Oke, good luck and do your best. See you on Zoom meeting. Please be on time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.